Selamat pagi, shalom, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Ari Penggulu dengan NIM 221011060031 dari Prodi Sistem Informasi. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang tugas Bahasa Indonesia, sejarah kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Enci Vince Watak, SPD, MPD. Di Indonesia, banyak sekali ragam bahasa yang unik. Tak jarang, orang-orang Indonesia itu mampu menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa asli Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Maka daripada itu, haruslah ada sebuah aturan agar tidak tercipta suatu dampak negatif bagi bahasa asli Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, pemuda-pemuda dari seluruh Nusantara berkumpul dan membuat satu ikrar yang dinamakan sebagai Sumpah Pemuda. Pada poin ketiga dari Sumpah Pemuda, menyatakan tekad bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan dari bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia II yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1954 membuat keputusan, yaitu menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku-suku yang ada di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan oleh pedagang-pedagang yang ada di dalam Nusantara atau juga yang di luar Nusantara. Pada saat itu juga, bahasa Melayu mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi pertama sebagai fungsi kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Yang kedua adalah bahasa penghubung atau lingua franca antar suku di Indonesia. Yang ketiga, bahasa perdagangan baik suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu dapat dilihat dari peningkatan kerajaan Islam. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan masuknya penyebaran agama Islam di Nusantara. Bahasa-bahasa Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu bahasa persatuan dan bahasa negara, yang kedua bahasa daerah, dan ketiga adalah bahasa asing. Bahasa persatuan dan bahasa negara mempunyai 5 fungsi. Fungsi pertama adalah berfungsi sebagai lambang kebangsaan negara, yang kedua adalah sebagai identitas nasional, yang ketiga adalah alat penghubung antar warga, daerah, dan budaya, yang keempat adalah sebagai alat pengembangan kebudayaan, yang kelima adalah sebagai alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa daerah. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Maksudnya adalah bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa Nusantara tanpa harus menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Ketiga itu bahasa asing. Bahasa asing menjadi alat penghubung antar bangsa dan negara, sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk membangun pembangunan nasional. Dan itu dia penjelasan dari tugas makalah Bahasa Indonesia, yaitu sejarah dan kedudukan fungsi Bahasa Indonesia. Jika ada salah-salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan, dan thank you. Terima kasih.